Ada saya punya kawan di Makassar, meninggal istrinya. Wow, menangis sampai bengkak matanya. Saya bilang, boleh tahan Mbak ini. Baru saya tengok ada laki-laki meninggal istrinya sampai bengkak matanya. Dia bilang, Ustaz, rasanya saya tidak bisa lagi lanjutkan hidupku Ustaz. Ini istriku baik sekali Ustaz. Saya bilang, saya biasa kalau ada laki meninggal istrinya kan paling saja merah matanya, tidak sampai bengkak. Ini bengkak matanya Pak. Selang beberapa saat, belum lagi setengah tahun, saya pergi jogging, olahraga pagi di lapangan Karebosi. Saya jumpa dengan bapak itu. Di sampingnya ada perempuan muda, putih, panjang rambutnya, tidak pakai kudung. Saya tanya, Haji, siapa? Siapa itu? Dia bilang, yang baru Ustaz. Ini tolong pengurus masjid, urus baik-baik sound system. Ini sangat penting. Sangat penting. Macam mana orang paham agama kalau sound systemnya tidak bagus? Sudah penceramahnya orang tua. Suaranya kecil. Sound systemnya macet-macet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana anak muda cakap, pulang deh, pulang. Makan sound system penting. Begitu takbir, Allahu Akbar, langsung story. Kita mau perbaiki, sudah takbir, mengganggu. Begitu, Assalamualaikum, langsung dia bilang, saya bilang, memang tadi kasih baik kau main. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, tuan-puan yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika iblis laknatullah alaih diusir dari surga karena tidak mau sujud kepada Nabi Adam, lalu iblis ini berkata, saya akan balas dendam, saya akan mencari manusia untuk menyesatkan mereka agar mereka ini bisa bareng sama saya masuk ke dalam neraka. Maka sejak itu setan dan para tentaranya berupaya mencari teman sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Agar setan ini ditemani sama mereka untuk masuk ke dalam surga, dalam neraka. Dan ternyata siapa mereka yang menjadi teman-teman setan? Mereka yang ketika ada ceramah dia tetap pegang handphonenya. Setan itu bos. Kenapa setan Ustaz? Orang kalau dengar ceramah itu, setan panas telinganya. Jangan kau dengar, jangan dengar. Maka dia berupaya khutuat. Al-Quran menjelaskan khutuwatis syaitan. Jangan kau ikuti langkah-langkah setan. Kenapa Al-Quran tidak mengatakan langkah setan? Kenapa diulang langkah-langkah? Karena setan menggoda kalian bertahap. Pertama dia bilang pegang HP-mu, pegang HP-mu. Itu setan itu. Sudah kau pegang, dia bilang lagi bukai, bukai, bukai. Ada WhatsApp. Mau aku mau buka lagi. Maka saya minta, saya sangat menghormati acara ini. Mestinya siang ini saya rehat. Mestinya tengah hari ini saya rehat. Tapi karena Haji Baco, Haji Basri bilang, di sana banyak orang Bugis Ustaz. Maka saya menghargai jemputan ini. Maka tolong hargai juga perasaanku. Jangan kau ketawa, saya serius ini. Bagaimana caranya? Simpan HP-mu. Jangan ada rekam, jangan ada rekam. Woi, woi ibu, jangan kau. Sudah dibilang simpan-simpan. Ibu-ibu yang pegang HP, saya doakan suamimu kawin lagi. Kenapa kau yang ngambil? Simpan, adik-adik tidak usah ada rekam. Simpan, 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 simpan. Simpan, saya serius, serius, simpan. Simpan, simpan. Simpan ya. Ustadz, kita mau rekam. Ini ada rekam. Gambarnya bagus, mic-nya di sini. Barusan saya ceramah 3 mic. Kesempatan ini IJK-nya mengerjai saya. Simpan, oke? Tidak ada siaran langsung? Cek, cek. Inilah.
Ya, sudah ya? Tidak ada lagi. Cowok yang pegang HP saya doakan tidak dapat ko istri. Siaran langsung baru 7 penontonnya. Simpan handphonenya ya, kita serius dulu. Bisa? Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah. Ayo sama-sama. Ala toha Rasulillah. Terima kasih. Salah satu dari 6 rukun iman mewajibkan kepada kita percaya kepada hari akhir, bukan hari Ahad. Percaya kepada hari akhirat. Nah, salah satu yang disebut hari akhirat, ada yang disebut padang mahsyar. Padang mahsyar kata Nabi, pada saat itu dikumpul seluruh manusia dari Adam sampai kiamat. Bayangkan, siaga tahu ya? Dari Adam sampai kiamat, milion manusia kumpul satu tempat dan kita dipanggil satu-satu. Coba, sudah guna suntik vaksin? Sudah? Ada yang belum, kepala batu. Ustadz, vaksin bikin mati orang. Siapa bilang? Saya sudah vaksin, aman. Alhamdulillah setelah saya vaksin, saya makin berani sama istriku. Saya lepas vaksin, saya balik rumah, saya bilang sama istri saya, Mama Ece, saya mau kawin lagi. Kenapa bisa? Pengaruh vaksin. Nah, waktu kita vaksin itu kan, itu hanya 500 orang antri babaris toh. Panas. Padahal waktu ngantri kita dikasih kue. Ngantri ada payung. Di padang mahsyar nanti ngantrinya bukan 500 orang, ngantrinya miliaran manusia dan tidak ada payung. Kata Nabi, matahari waktu itu seolah-olah panasnya seperti 1 jengkal dari kepala. Bayangkan, panas. Dan waktu itu kata Nabi, tidak ada lagi pertolongan kecuali datangnya dari Allah. Dan pada saat itu kata Nabi, dipanggil satu-satu. Siapa dulu yang dipanggil? Bukan nenek kita yang duluan mati. Siapa dulu yang dipanggil? Yang nama-nama Islam. Siapa? Das'ad Latif, Muhammad Amin, Abdurrahman, Mutmainnah, Fatimah, Aisyah. Itu dulu dipanggil. Haji Baco di belakang. Bedu, Ambo Tang, Ambo Ube, Ambo Saka, Ambo Dale, dipanggil juga tapi di belakang. Maka kalau ada nama belum Islam, Islamkan mulai sekarang. Bagaimana caranya Ustadz? Tak payah ubah ganti kita punya paspor, tak payah tukar kita punya ijazah. Yang penting ulang tahun atau hari Jumat kita deklarasikan, mulai hari ini saya Islamkan namaku. Yang tadinya Haji Baco, saya Islamkan menjadi Haji Muhammad Baco. Itu harus. Kalau tidak, dia ngantri di belakang. Dan pada saat itu Nabi jelaskan, Allah sediakan ruang VVIP. Orang kepanasan, dia sejuk, ada ikon. Dia dibagi apa yang dia ingat, apa yang ada di pikirannya, langsung ada di depannya. Dan dilayani oleh bidadari-bidadari. Ya, misalnya kita di sini ruang panas, ada ruang sini VIP. Ada ikonnya, ada makan enak, cewek bidadari layan, luar biasa. Dan di dalam ini ada 7 golongan. Berapa? Berapa? 7. Nabi katakan
dimasukkan dalam ruang perlindungan 7 orang. Satu di antaranya adalah, kata Nabi, mereka yang menggantungkan hatinya di masjid. Nabi bilang mahasiswaku, mati gitu Ustaz. Kalau diambil hati baru digantung. Beleng-beleng kau itu. Macam mana palingnya Ustaz? Menggantungkan hatinya di masjid. Artinya dia makmurkan masjid. Nah, siapa di antara mereka? Tuan-puan yang membangun masjid ini masuk dalam golongan itu. Ustaz, saya cuma 10 sak semen. Alhamdulillah. Ustaz, saya cuma 500 ringgit. Alhamdulillah. Ustaz, saya cuma 100 ringgit. Alhamdulillah. Ustaz, saya tidak ada ringgit, tapi saya ada tenaga. Saya angka-angka besi, masuk dalam kategori itu. Saya tidak ada uang Ustaz, tapi tidak ada tenaga, tapi saya ada otak. Saya cerdas, saya berpikir. Gunakan otakmu bangun masjid. Saya yang gambar, saya milih, saya yang ini. Itu. Saya tidak punya duit, tidak punya tenaga, tidak punya otak. Macam mana gunanya Ustaz? Aku diam. Jangan banyak cakap. Ada juga tidak pernah datang ke masjid, tidak pernah menyumbang, tidak pernah kerja. Makobawan Allah seke. Nah, memakmurkan masjid. Makmurkan masjid itu kita bangun. Alhamdulillah. Ada orang Pak punya kereta 5. Masya Allah. Alhamdulillah. Rumahnya 4. Alhamdulillah. Anak-anaknya dibelikan semua kereta. Alhamdulillah. Sampai cucunya pun dia belikan lagi kereta. Alhamdulillah. Tapi celaka kau kalau kau tidak bangun masjid. Nih. Muka-muka sakaratil maut. Yang mana itu? Mana. Ini. Hah? Ayo. Maka dia Nabi tak. Ya kau mutama no kiburue. Kalau kau sudah masuk kubur, putus sudah amal-amalmu. Tidak bisa lagi kau sholat, tidak bisa lagi kau haji, tidak bisa lagi kau mengaji, tidak bisa lagi kau Senin Kamis. Yang bisa menolongmu 3. Apa itu? 1, anak yang soleh dan soleha. Bu, oi, bu, bila ibu mati, siapa yang doakan? Suami. Kawin lagi. Ada saya punya kawan di Makassar, meninggal istrinya. Menangis sampai bengkak matanya. Saya bilang, boleh tahan Mbak ini. Baru saya tengok ada laki-laki meninggal istrinya sampai bengkak matanya. Dia bilang, Ustaz, rasanya saya tidak bisa lagi lanjutkan hidupku Ustaz. Ini istriku baik sekali Ustaz. Saya bilang, saya biasa kalau ada laki meninggal istrinya kan paling saja merah matanya, tidak sampai bengkak. Ini bengkak matanya Pak. Selang beberapa saat, belum lagi setengah tahun, saya pergi jogging, olahraga pagi di lapangan Karebosi. Saya jumpa dengan bapak itu. Di sampingnya ada perempuan muda, putih, panjang rambutnya, tidak pakai kudung. Saya tanya, Haji, siapa? Siapa itu? Dia bilang, yang baru Ustaz. Maka begitu meninggal, anaklah yang mendoakan kita. Yang 2, yang bisa menyelamatkan kita dan mengalir terus pahala-pahalanya meskipun sudah dikubur. Yang kedua, yaitu sedekatun jariyah. Sedekah. Halo, Bu. Oi. Ibu. Ya. Nah. Bu, Ibu. Halo. Ini semua yang banyak emasnya. Nah, ini yang banyak emasnya. Kalau ibu-ibu wafat, ibu-ibu meninggal, siapa yang pakai emasmu? Anak, istri kedua. Mak bene silakemu. Maka daripada dipakai bini kedua, lebih baik kau sedekahkan sekarang.
Marah kalau suaminya kawin lagi. Bagaimana suamimu tidak kawin lagi? Kau marontok, makutu, suka ngomel, perintah HP istrinya, suaminya perintah terus. Mau tidur bau kalepanya. Masuk kamar mandi tidak sikat gigi. Nah, yang kedua sedekah. Maka bapak-bapak bersedekahlah. Pak, bapak punya rumah oke, punya kereta oke, tapi kalau tidak ada sumbangan di masjid, rugi. Ada orang anaknya sekolah ke luar negeri, dibiayai sampai jutaan, balik lagi dibikinkan rumah, dikasih menikah habis lagi jutaan, lahir lagi sudah, cucunya lagi diongkosi. Salah? Tidak salah. Tapi kalau kau tidak bangun masjid, kau celaka nanti ketika kau dikubur. Maka bersedekahlah. Adik-adikku ini yang muda-muda, kau sedekah. Tidak mesti banyak. Untuk masjid ini, tidak mesti kamu banyak. Tidak mesti 1 juta. Tidak mesti 1.000 ringgit. Ustadz, itu kan dari tempat toilet, tempat wudhu, ke pintu, tidak ada sendal, tidak ada kasut. Kau belilah itu sendal. 10 pasang sendal. Saya tidak tahu kalau di sini. Di Indonesia namanya swallow, sandal jepit, sandal Jepang. Kau belilah itu 10 pasang. Orang pakai ke sini dari tempat wudhu datang ke pintu masjid, dia pakai, maka itu pahala besar buat kalian. Berapa sandal jepit harganya? Paling 5 ringgit. Kali 10, 50 ringgit. Lebih banyak pembeli pulsamu, lebih banyak pembeli datamu daripada kau beli masjid sendal. Ustadz, saya tidak kaya. Beli kau kudung sholat, simpan di sini. 1 aja ada orang limpas sholat, dia pakai kudung. Kau dapat pahala seperti pahala orang yang sholat. Saya ada duit Ustadz, tapi masjid sudah rampung. Kau beli rice cooker. Tahu rice cooker? Tempat masak. Untuk apa? Kalau ada orang puasa Senin Kamis, masak nasinya di sini, dia makan di sini. Tidak mahal. Ada duit lebih lagi Ustadz. Kau beli peti sejuk. Kulkas. Orang Indonesia bilang kulkas. Orang sini cakap peti sejuk. Iya mato ya roh peti sejuk. Peti sejuk bahasa Melayu. Kulkas bahasa Inggris. Jangan nanti bilang ibu, mate pak, nasumbangan anakku. Anakmu mau sumbang, dia takut sama bininya. Begitu dia sumbang, langsung bininya bilang, apa? Bapakmu terus. Kawin kau itu sama bapakmu. Ada di sini laki-laki takut sama istrinya? Ada. Berhenti kau jadi laki-laki cilaka. Apa mau takut sama bini? Ustaz, majalloi, mengamuk. Kenapa kalau dia mengamuk? Nah kasih pecah piring Ustaz, kasih pecah kau 1 lusin. Nah kasih pecah televisi, alhamdulillah kurang ongkos. Ingat, piring, gelas boleh dibeli, televisi boleh bali-bali. Harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak istri. Takbir. Itulah yang takut sama istrinya. Bagaimana kau Ustaz? Kau takut sama binimu? Tidak. Cuma istriku lebih berani. Nah, saudaraku, sedekahlah. Ini Ustaz. Alhamdulillah masjid sudah rampung. Apalagi baiki sound systemnya. Bangun menara. Orang azan. Selama orang datang sholat gara-gara panggilan azan, maka yang beli sound system itu dapat pahala seperti pahalanya orang yang ada di dalam paci-paci macam inilah, yang sudah usia sudah mau mati. Nah, di dalam masjid tak ada lagi anak muda. Yang di dalam masjid orang tua semua, yang sudah batuk-batuk.
Nah, oh ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, mau dilindungi di padang mahsyar? Mau? Caranya, mari sholat jamaah. Apa keutamaan sholat jamaah? Dengar baik-baik. Apa hadiah orang sholat jamaah? Satu, kata Nabi, kalau dia wudhu dulu, lalu dia ke masjid, maka melangkah kaki kanannya, satu pahala. Melangkah kaki kirinya, hapus dosa kecil. Jadi, misal rumah tadi yang tempat saya makan, ya dari sini ke sana 200 meter. Bolak-balik 400 meter. Berapa pahala dia dapat? Kaki kanan, satu pahala. Kaki kiri, hapus dosa kecil. Apalagi kalau dia jalan macam ini. Iya kan? Lagi banyak pahalanya. Ya. Mantap. Itu lagu zaman dulu. Kalau lagu zamannya ibu-ibu sekarang apa? Putar ke kiri, nona. Putarlah ke kanan. Beleng-beleng. Dua. Nah, kalau gerimis seperti ini, tuan-puan, adik-adik, saudara-saudara, datang ke masjid, basah bajumu, maka yang baju itu basah akan melindungi kamu agar tidak disentuh api neraka. Allahu Akbar. Jadi basah baju karena ke masjid, yang baju basah itu mengharamkan kalian tidak disentuh api neraka. Jangan juga salah paham. Mantan-mantan sudah dengar begini, dia tunggu hujan keras. Begitu hujan keras, dia buka payungnya, baru dia jalan. Itu namanya dongok. Ya. 3. Pahala berjamaah. Apalagi? Semua materi. Pagar, tembok, dinding, tumbuhan. Dia akan menjadi saksi. Dan dia berkata, ya Allah, jangan kau masukkan dia neraka. Masukkan dia surga. Saya saksinya. Dia datang sholat berjamaah di masjid. Itulah sebabnya tuan-tuan, ketika kita sholat di masjid, sholat sunnah, tiap 2 rakaat pindah tempat. 2 rakaat pindah lagi tempat. Supaya apa? Supaya banyak saksi yang melihatmu. Itulah juga sebabnya Nabi menganjurkan, ketika kau ke masjid, usahakan beda jalan waktu pergi, beda pula jalan waktu pulang. Waktu datang sana, waktu pulang mutar. Jangan juga salah paham. Mantan-mantan dengar ini, dia pergi Bandar Tawau dulu, lalu balik sini, selesailah orang sholat. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah rasulillah. Oke, pahala berikutnya berjamaah 27 kali lipat. Artinya sekali sholat di masjid, 27 kali sholat di rumah baru sama. Coba bayangkan, 1 kali sholat di masjid, 27 kali sholat di rumah baru sama. Itulah disebut lipat 27 kali. Apalagi kalau tuan puan pakai sikat gigi. Kalau sikat gigi 70 kemuliaan. Bayangkan banyaknya pahala dia dapat. Apalagi pahala berjamaah di masjid, insya Allah di masjid lebih khusyuk. Kenapa Ustaz? Kau tak payah lagi pikir, ini sudah tahiyat atau belum? Kalau di rumah, ini sudah 2 atau 3. 2 atau 3. Belum lagi kalau di rumah banyak gangguan. Begitu takbir, Allahu Akbar. Tiba-tiba kucing naik meja. Tas singkap, patok kok balik. Ada ikan sudah digoreng. Ada kucing naik, tidak ditutup. Pusinglah kau. Labat ni balik. Labat ni balik. Akhirnya apa? Dia baca, Qul a'udzu birabbin nas, Malikin nas. Kalau di masjid lebih khusyuk. Berikutnya, di masjid insya Allah ada disebut doa bersama. Tuan-tuan, puan-puan, adik-adik tak tahu berdoa. Tak tahu macam mana berdoa. Tapi ada ulama jadi imam.
dia berdoa, kemudian mengaminkan semua orang di dalam. Imam berdoa, yang di dalam semua cakap amin, maka semua orang dalam masjid dapat pahala doanya itu. Itulah sebabnya Pak Imam, kalau jadi imam, mimpin sholat, mimpin baca doa, bacalah doa yang umumnya orang hafal. Karena kadangkala ada imam juga kita tidak tahu apa dia minta. Kita cuma cakap amin, amin, amin. Ada juga amin sudah berhenti itu maksudnya. Amin. Malam pelah dibacamu. Ya. Nah, maka kalau imamnya kasih dengar baca doa yang umumnya sifatnya umum. Misalnya Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Itu doa untuk seluruh umat Islam yang hidup maupun yang wafat. Jangan imamnya anak muda, tidak tahu bahasa Arab. Yang di belakang juga tidak paham bahasa Arab. Si amin-amin saja. Dia berdoa, ini anak muda, doanya dia minta, ya Allah berikanlah kami jodoh. Dia bilang bapak di belakang, amin. Istrinya pun cakap, amin. Mak bene lakemu. Ya kan? Nah, itulah pahala berjamaah. Nah sekarang ada lagi penyebab orang malas masjid. Apa? Manajemen masjid tidak bagus. Apa manajemen masjid tidak bagus? Sound sistemnya jelek. Ini tolong pengurus masjid, urus baik-baik sound system. Ini sangat penting. Sangat penting. Macam mana orang paham agama kalau sound sistemnya tidak bagus? Sudah penceramahnya orang tua. Suaranya kecil. Sound sistemnya macet-macet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana anak muda cakap? Pulang deh, pulang. Makan sound system penting. Begitu takbir, Allahu Akbar, langsung story. Kita mau perbaiki, sudah takbir. Mengganggu. Begitu. Assalamualaikum. Dan sudah bilang, saya bilang memang tadi kasih baik kok main. Yang kedua, setelah sound system, tolong karpetnya yang bagus. Alhamdulillah karpet ini bagus. Ada juga masjid sudah 7 kali lebaran, tidak pernah ganti-ganti. Begitu kita sujud, tai cicak didapat. Sujud lagi, kenapa bengkak? Ternyata digigit semua. Iya toh, karpetnya. Apalagi, tolong perhatikan baik-baik. Kalau ada AC, air conditioner, lagi baik. Kalau tidak ada, kipas. Ini bagi takmir, bagi pengurusi, ini ilmu. Boleh Bapak tanya sama yang ahli. Ini kipas tak cocok dengan ikon. Tidak mau dia. Ibaratnya satu rumah bini satu, bini dua. Begaduh terus dia. Kenapa Ustadz? Ini ikon kena tutup ruangan. Karena kalau dia buka, ada jendela buka, maka ikon tidak berfungsi. Keluar dia, lepas. Sementara kipas, dia kena buka. Karena kalau tak buka, makin panas orang di dalam. Karena angin tak ada sirkulasi. Satu mau dibuka, satu tidak mau dibuka. Begaduhlah dia. Sila tanya ahlinya. Saya sudah tanya dan memang kalau ikon nyala, kipas juga nyala, tidak dingin, tidak sejuk, pasti panas. Bapak boleh coba ambil kipas angin, masuk kamar mandi, kamar tamu, kamar tidur, jangan ada buka pintu, pasti tambah panas. Sebab tidak ada udara yang berkeluar masuk. Beda kalau AC, ini tidak boleh buka. Kenapa? Karena dia mensejukkan yang di dalam. Paham kan? Pura-pura saja paham. Ya kan? Nah, apalagi penceramah. Tolong pengurusi masjid hati-hati memilih Pak Ustadznya. Ada juga Ustadz dari salam pertama sampai terakhir bida-bida saja dia bahas. Bidah, masuk neraka, dibanting, dilipat, ditusuk pantatmu, dibakar, dia bilang anak muda.
Tak payah pergi masjid, bikin takut-takut saja sana. Ada juga itu Ustaz. Saya neraka aja terus dia cerita. Kayak dia saja panitia hari kiamat. Ya, masjid saya di kampung, penceramanya belum lagi ceramah saya sudah kasih saku hati. 1 minggu sebelum ceramah sudah saya kirim saku hatinya. Sebelum ceramah saya sudah kasih tajuknya apa. Masjid ada di kampung saya, bawanya ikan. Dia masjid terapung. Bawanya ikan. Pekarangannya kucing. Ratusan kucing. Saya buat tempat foto. Foto saya besar sekali. Macam triplex. 3 meter. Orang nak foto dasar latif, tidak jumpa aslinya, fotonya saja dia selfie. Itu di masjid saya di kampung. Orang nyaman pergi masjid. Taraweh, datang taraweh, 30 malam berturut-turut saya bagi hadiah. Lama berjamaah, tidak ada putus lama berjamaahnya, saya bagi hadiah umroh. Ini takmir masjid, ala duit, jangan simpan jadi saldo. Apa namanya di sini kalau saldo? Apa bahasanya? Haji? Tabung. Pokoknya itu. Jangan simpan di bank. Kalau disimpan di bank, tidak jalan amalnya orang. Jadikan dia ikon, jadikan dia bilik, jadikan dia kipas angin, jadikan dia sendal, jadikan dia pabrik mesin air, supaya amalnya orang berputar. Kalau dia cuma di bank, tidak jalan. Dan yang bertanggung jawab takmir masjidnya, pengurusinya. Ya, kalau ada duit di bank, tidak ada lagi. Semua sudah rampung, tidak ada lagi. Cari masjid yang mau dibangun, supaya uangnya orang berjalan. Begitu jadi pengurusi masjid, jangan disimpan, bapak berdosa itu. Rasai dia. Kau tepuk tangan baru tidak pernah kau menyumbang. Ya, nah berikutnya lagi yang menyebabkan orang malas ke masjid. Kadang-kadang jamaah. Ada jamaah, ada etikanya, sopan santunnya. Kata Nabi, kalau kau pergi berjamaah sikat gigi. Supaya apa? Kau tidak ganggu orang. Bayangkan kalau tadi malam kau makan jengkol, lalu kau tidak sikat gigi pergi sembahyang subuh. Begitu, Allah. Keluar semua. Orang salam, assalamualaikum kau menguap. Itu sunnah. Apalagi sunnah memakai parfum bagi laki-laki. Apalagi kalau datang masjid, jangan kau seolah-olah paling cerdas lah dalam masjid. Malu dia takbir. Nah, kalau sampai di masjid, itu aturannya, akhlaknya, tata caranya. Kalau masuk masjid, ya, ini ada orang biasa merasa dialah yang paling alim, merasa dialah yang paling soleh, merasa dialah yang paling pintar dalam masjid. Mulai takbir dia ganggu orang. Kau ganggu orang. Biasa saja. Allah. Karena ada orang takbir macam-macam kan. Ada yang begini. Allah. Ada dalilnya. Ada juga yang begini. Allah. Ada dalilnya, silakan. Ada juga yang begini. Ada begitu. Ada mesti. Macam dia tidak makan, Pak. Ada juga yang semangat sekali. Allah. Ingat, ketika kau sholat ada adabnya. Jangan kau ganggu orang. Apalagi, biasanya kalau sholat ini kaki juga ini biasa ganggu orang. Pindah lagi di sini. Pindah lagi dia kasih pindah. Saya pernah, saya kasih pindah kaki saya, dia pun kasih pindah. Saya pindah lagi, kuinjak dia. Selesai salat dia bilang, kenapa kau injak Ustaz? Kau ganggu saya. Saya tanya, kenapa kau mesti rapat ini kaki-kaki? Dia bilang supaya sap rapat. Dek,
Kalau kau mau sapat murapat, sap murapat, bukan ini yang kau kasih rapat, tapi ini. Bahu. Kaki boleh rapat, tapi sap renggang. Macam mana? Nah kena kok, susah, cilaka. Nah, itu berjamaah ada adabnya. Ada adabnya. Nah, kemudian ada lagi itu. Apa ini? Sudah tak payah. Sudah banyak sekali nih kok kasih saya. Nah turungi nak pusa iya bos. Mak pusa-pusa mana nih kalepae? Malu si kapema. Halo, cek. Ini yang saya bilang mic bu kasih baik. Cek. Nah, apa lagi? Dengar. Ini ada anak-anak baru belajar agama. Baru SMA. Tak mau dia doa bersama. Tak ada zikir bersama. Akhirnya apa? Dia duduk depan. Kalau kau tidak mau zikir berjamaah, tidak mau doa berjamaah, jangan kau di depan duduk, di belakang kamu, kau supaya kau tidak ganggu orang. Kau duduk paling depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tidak ada adabnya. Ingat, puncak dari semua ilmu adab. Saya kalau ada jumpa begitu, saya pukul pantatnya. Tidak ada sopan santunnya ini. Kalau kau tidak mau doa bersama, ya kau di belakang. Karena kalau kau di belakang karena menghormati orang berdoa, insya Allah kau mulia di sisi Allah karena kau menghargai adabnya. Ini tidak sama sama. Besi segaga Pancasila. Apalagi berjamaah yang perlu Anda perhatikan. Berjamaah, tolong ikuti sunnah Rasulullah. Pakai parfum. Apa gunanya itu parfum? Apa parfum itu sampai ke Allah? Tidak. Lalu apa itu parfum? Sebenarnya makna parfum itu adab. Supaya kau tidak ganggu orang. Supaya bau badanmu tidak mengganggu di sampingmu. Karena kalau bau badan di samping kau ganggu husuknya orang, kau buat juga orang berdosa. Begitu kau limpas depan rumahnya, dia panggil bidinya. Ya, nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, masjid kita sudah jadi. Maka hidupkan sholat berjamaah. Ada yang tanya, macam mana puan-puan? Macam mana kalau perempuan? Boleh tak pergi masjid? Tidak ada dalil yang melarang perempuan ke masjid. Kalau ada ustadz larang perempuan ke masjid, kasih temu saya. Saya mau boleh debat dia sampai pagi. Mana dalilnya? Nabi cuma menjelaskan perempuan tidak dianjurkan ke masjid. Tapi kalau dia mau ke masjid, jangan dilarang. Nabi aja bilang jangan kau larang. Kenapa dulu tidak dianjurkan? Demi kemaslahatan perempuan. Karena zaman dahulu kalau pergi ke masjid, diculik dan diperkosa. Sini Malaysia, Indra, Sabah, aman bah. Apalagi kalau sudah usia macam ini. Siapa mau culik? Ya kan? Nah, tapi kalau anak-anak gadis yang usianya 17 tahun, 20 tahun, boleh tak pergi masjid? Boleh, tapi guna pakaian yang tidak menjolok warnanya. Jangan kau pakai pakaian yang menarik perhatian lelaki. Kalian juga lelaki kalau ke masjid jangan cari cewek. Ada juga itu kalau pergi masjid. Sekalinya assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullah. Inilah gunanya ini, ada hijab ini pembatas, ya, supaya kalian khusyuk dan tidak memikirkan itu. Kalau ada perempuan kau suka cowok, tak payah kau pacaran, langsung lamar. Dia tidak terima, berarti bukan yang terbaik buatmu. Saya dengan Mama Nyece tidak pernah pacaran. Tak pernah jumpa, tak pernah tengok foto. Nanti sudah ijab kabul, mertua saya bilang kau tamak, maaf kata
si Pakarawa. Begitu saya mau masuk bilik, saya berdoa, mudah-mudahan cantik biniku. Mudah-mudahan cantik biniku. Begitu saya masuk bilik, tidak ada kalah cantik di Indonesia. Nah bilang Ustadz Amin, lebih cantik istri saya, itu urusanmu lah. Iya kan? Adik-adik, tak payah kau pacaran. Kalian cewek, kalau ada cowok suka kamu, jangan pacaran. Pacaran merugikan perempuan. Ya, kau dipacari 3 tahun tidak dilamar. Motor 1 tahun cicil, apa cicil? Kredit? CCM. 1 tahun CCM lunas. Kamu 3 tahun dipacari modal bonceng-bonceng, diberikan lemon, apa itu? Es sejuk. Teh sejuk, kau modal 10 ringgit. Sudah, tak payah kau pacaran. Kalau kau sudah suka dia, ada kau punya jiran, baik agamanya, kau baik lagi, tengok dia, kau sholat hajat. Minta tolong kepada Allah. Ya Allah, Engkau yang menggantungkan hatiku. Engkau yang menitipkan rasa cinta dalam hatiku. Jika memang dia cocok bagiku, satukan hatiku dan hatinya. Dan berikan kemampuan bagiku untuk mendapatkannya. Tapi jika engkau tahu, engkau maha tahu. Jika dia tidak cocok buat saya dan membawa bencana buat saya, jauhkan hatiku dan hatinya. Dan berikan kemampuan bagiku untuk melupakannya. Tapi jika dialah jodohku ya Allah, bukakan pintu hati orang tuanya supaya sedikit juang panai na minta. Salatullah salamullah ala toha. Salatullah ala yasin. Nah, adik-adik ini yang kecil-kecil macam ini, dulu saya punya nasib seperti kalian. Kecil. Bapak saya petani penggarap. Tak pernah saya bayangkan saya boleh ceramah di depan presiden. Tak pernah saya bayangkan saya boleh masuk istana presiden, ceramah tunjuk-tunjuk. Tak pernah saya bayangkan saya boleh pergi pesawat. Dulu waktu saya kecil, kalau lihat pesawat di kampungku, kapal lalu tuh. Saya bilang dalam hati, boleh juga kah saya nanti naik pesawat itu? Waktu saya di kampung. Alhamdulillah sekarang capek saya naik pesawat. Hebatnya lagi, bukan saya beli tambang. Hebatnya lagi, pergi tak bawa uang, pulang bawa uang. Nah, saya tak pernah sekolah pesantren, tak pernah mondok, tapi saya masjid. Adindaku sekalian, kau datang ke masjid. Tuan-tuan, pengurusi masjid, ada anak-anak kecil macam ini ribut di masjid, tak payah marah. Namanya juga anak-anak. Yang boleh kau marah kalau Ustaz Amin ribut di masjid. Haji Bacok ribut di masjid, lempar dia. Tapi kalau budak-budak, namanya budak-budak. Biasalah itu. Ya, ini masjid, buat namanya remaja masjid. Tak tahu saya kalau di sini. Kalau di Indonesia ada namanya BKPRMI, Badan Kontak Pemuda Remaja Masjid se-Indonesia. Salah satu pembinanya, ketua pembinanya Dasat Latif. Di Indonesia ada lagi disebut namanya DMI, Dewan Masjid Indonesia, yang mengurusi seluruh masjid yang ada di Indonesia. Saya salah satu ketuanya. Nah, di mana saya belajar dakwah? Di masjid. Bermula dari MC, Master Ceremony. Malam ini kita akan mendengarkan ceramah dari Andre Gurutta, Kiai Haji Sanusi Bacok. Kepada beliau, falyatafaddal maskura. Sudah lama-lama saya jadi MC, ada ustadz berhalang hadir, saya yang ganti. Sudah ganti, orang cakap, boleh tahan bah itu serono. Orang Melayu bilang serono, Indonesia kau bilang serono, nah lempar kau. Ya, adik-adik, kalian datang ke masjid. Dulu waktu saya kecil, saya belum tahu istilah itikaf. Tapi saya SMP, saya sudah tinggal di masjid 30 malam kalau Ramadan. Tidak pernah saya balik rumah. Saya tinggal bermalam di masjid.
Waktu itu saya belum tahu namanya sholat tahajud, saya belum tahu namanya itikaf, tapi ternyata itulah itikaf, bermalam di masjid lalu sholat sunnah. Kalau pukul 2 dini hari saya teriak-teriak, sahur, sahur, sudah jam 2. Kalau ada lebih-lebih kue, bawa di masjid sedikit. Itulah kerja saya waktu kecil. Alhamdulillah, karena saya mengurusi masjid, Allah angkat derajat saya sampai sekarang ini. Maka adik-adik, kalau ada masalahmu, gunda gulana, kau diremehkan orang, kau dihina tetanggamu, kau dihina sepupumu karena kau miskin, kau datang mengadu ke masjid. Minta pertolongan Allah. Kalau datang mengadu sama Dato ada ajalnya. Sudah sedikit lagi. Kita doakan panjang umur. Datanglah mengadu kepada Allah. Ya, kalau boleh masjid ini jangan sampai anak-anak tak nyaman di masjid. Buat anak-anak. Saya baru-baru tengok video viral di Turki. Setiap selesai khutbah, imamnya, penceramanya, dia ajak anak-anaknya untuk keliling-keliling main-main di masjid. Supaya apa? Supaya anak-anak betah dan senang pergi masjid. Kalau mau pergi masjid kau lepar, jangan salah kau tuh, jaga kau. Kemana anak-anak mau pergi masjid? Tarik, masuk, pak. Nah ada lagi mau pergi masjid. Iya. Ibu bapak, tuan-tuan yang punya anak kecil, kalau dia mau pergi masjid, belikan itu songkok. Belikan sarung, berikan baju untuk dia datang pergi masjid. Ini tidak. Begitu dia bilang, mak, nak pergi masjid, belikan saya songkok. Apa kata? Itu ada songkoknya atukmu kau pakai. Songkok atuknya nomor 8. Dia kepala nomor 5. Begitu ruku, jatuh songkoknya. Dia bilang temannya, Pak Doja. Nggak mau lagi pergi masjid. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, Ta'agaduna masjid ini kita rayakan, kita resmikan. Cantik macam ini, kalau umat yang ada di sini tak datang ke masjid. Datanglah. Kalau tidak bisa 5 waktu, adalah minimal subuh. Subuh pun berat, maghrib. Datang. Tidak bisa tiap hari, adalah dalam 1-2 hari kita datang. Lepas itu kita bincang. Sudah itu bincang bersedekah. Oh Bapak Ibu, malam ini ada bincang bagaimana memajukan masjid kita. Datanglah puan-puan, saya nak bawa jalan kote. Saya nak bawa es. Saya nak bawa ini. Bawa, itu semua sedekah untuk menghidupkan masjid. Dan kalau itu Bapak Ibu lakukan, maka Allah memberikan garansi melalui Nabi, 7 golongan dilindungi di padang mahsyar. 1 di antaranya mereka yang memakmurkan masjid. Ingin berlama-lama, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Insya Allah lain waktu dan kesempatan kita akan lanjut lagi. Belum puas? Ibu-ibu belum puas? Memang saya bukan laki-laki pemuas. Mati saya kalau saya kasih puas kau semua. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.